Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hardika Putra, NPM 2304 1050 kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang udah dilakukan pada praktikum 52 sampai praktikum 55. Untuk yang pertama tuh ada di praktikum 52, yang dimana praktikum 52 ini kita diminta untuk membuat list, yang dimana kita disuruh untuk menginput nama-nama anggota, dan itu akan berulang sampai kita ketik selesai, yang dimana saat kita ketik selesai maka anggotanya itu yang udah diketik barusan tuh akan muncul semua. Nah, yang pertama tuh kita buat list kosong. Untuk apa digunakan list kosong? Dia tuh untuk istilahnya itu sebagai wadah, dia tuh untuk ngisi, untuk nampung anggotanya itu. Yang tersebut tuh bisa kita lihat pada program ini. Kalau kita jalankan tuh dia tuh akan menunggu untuk ditampung. Terus yang kedua itu kita buat loopnya, yang dimana loop itu tuh kan terbagi dua, ada loop for sama loop while. Kalau misal loop for tuh hanya untuk sebuah kondisi tertentu, sedangkan kalau untuk while tuh dia akan terus berulang sampai ada yang salah. Itu di sini yang apa yang kita loopkan itu yaitu nama anggotanya. Dia itu tetap akan terus berulang. Misalnya kita contohnya nama anggota Budi, dia itu lanjut misalnya Andi, Rahmat, itu bakalan tetap terus berulang. Kita ngisi ngasal pun dia akan tetap berulang sampai kita menulis kata selesai. Dan ketika kita mengetik kata selesai, maka dia tuh akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena di sini tuh terdapat break yang fungsinya itu dapat mengeluarkan kita dari loop yang udah dibuat tadi, yang loop ini. Jadi break ini tuh untuk stopin loopnya. Hal tersebut dapat kita lihat jika kita pencet selesai, maka itu loopnya itu akan selesai. Kita nggak akan disuruh input nama lagi. Dan selanjutnya itu daftar anggota append nama anggota. Apa itu append? Append itu dia buat nambahin suatu elemen ke dalam list. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, kan di situ ada list kosong. Nah, list kosong tuh kita dapat nambahin dengan append nih. Jadi kayak kita input nama segala macam tuh, maka dia tuh akan tertambah ke dalam list tersebut. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan ini print segala macam nih anggota telah mendaftar. Hal tersebut dapat di print apabila kita telah selesai mengetik kata selesai, yang dimana nama-nama yang udah kita tambahkan ke dalam list akan muncul semua. Seperti yang bisa kita di atas, Budi, Andi, Rahmat segala macam ini. Ketika kita mengetik huruf kata selesai, maka dia tuh akan muncul semua di bawah. Selanjutnya kita akan pindah ke praktikum 53. Selanjutnya ada praktikum 53, yang dimana praktikum kali ini tuh kita diminta untuk mengubah kode mahasiswa PY, sehingga jika NPM yang dicari nggak ada, dia tuh akan menampilkan pesan. Misalnya tuh yang pertama tuh misalnya dimasukin NPM yang mau dicari itu 1901, ada namanya Rahmat. Itu misalnya kita cari yang selain 1901 ini, misalnya kita kayak 1900X nih, dia tuh nggak ada. Gimana caranya? Yang pertama tuh kita buat list daftar dulu. Misalnya kita buat daftar tuh mahasiswa Rahmat. Nah, ini NPM nih. Nah, habis kita buat ini tuh nggak terpaku pada Rahmat aja. Misalnya aku mau taruhnya Budi, misalnya aku taruhnya Budi. Kalau misalnya aku cari misalnya 1901, tuh dia bakal muncul Budi. Dia tuh ini untuk daftar aja, bisa ditambah-tambah lagi juga. Cuman karena tadi dimintanya Rahmat, maka ini aku taruh Rahmat aja. Nah, selanjutnya itu habis udah kita buat list daftarnya ini, kita tuh
memasukin komen untuk meminta NPM mahasiswa. Yaitu ini tuh yang diminta tuh untuk memunculkan komen ini, pesan yang ini. Untuk apa kita pakai ini? Biar kita tuh nanti di konsolnya tuh bakalan muncul kayak dia tuh untuk minta kita masukin NPM-nya yang udah kita yang ada dalam list ini. Kalau ada dalam list ini dia bakalan muncul, kalau nggak ada tuh nanti bakalan tidak ada. Selanjutnya tuh ada di proses pengecekannya. Gimana kalau misalnya kayak mana cara kalau misalnya NPM yang nggak ada tuh dia bakalan muncul tidak ada, sedangkan NPM yang ada tuh nggak ada muncul pesan apa-apa lagi. Yang pertama tuh kita buat dulu found sama dengan false. Yang terus untuk NPM mahasiswa tuh kita di bawah itu aku sama dengan dengan NPM input. Jadi kayak misalnya kita taruh kan NPM input ini kan yang mau kita taruh ke dalam nih. Nah, apabila NPM mahasiswa nih yang sama dengan input nih ada di daftar ini, dia tuh bakalan ngeprint di sini. Dia bakalan ngeprint ininya. Misalnya aku taruh 1901. Dia kan ada nih NPM mahasiswa ini kan ada dalam ini. Dia tuh otomatis dengan komen print mahasiswa dengan NPM sekian nih, dia tuh bakalan muncul. Nah, di print ini mahasiswa dengan NPM ini, masih dengan NPM nih kalimat yang ini. NPM input nih variabelnya tuh yang ini NPM mahasiswanya. Terus nama mahasiswa udah masuk dalam sini. Nah, ini tuh print yang ini dia tuh untuk memunculkan jikalau ada yang terdaftar dalam list ini. Nah, ini kalau misalnya tidak ada terdaftar, maka yang di print ini adalah mahasiswa dengan NPM input ini nggak ada. Misalnya kita taruhnya tuh ini nggak salah, kita enter kan nggak ada, itu bakal muncul print mahasiswa dengan NPM input tidak ada. Selanjutnya ada praktikum 54, yang dimana praktikum ini diminta kita membuat sebuah program yang meminta user memasukkan sejumlah bilangan integer sampai user mengetikkan kata-kata selesai. Kemudian semua bilangan integer tersebut ditampilkan. Nah, hal tersebut dapat kita lihat nih contohnya nih. Nah, di sini tuh kita bisa mendapatkan ada 3 titik perhatian yang harus kita lihat. Yang pertama tuh kita disuruh buat program masukin bilangan integer. Yang kedua tuh masukin bilangan integer sampai kita ngetikkan selesai. Yang ketiga tuh kalau misalnya nggak integer berarti ada kata salah. Berarti gini maksudnya, kita disuruh masukin bilangan integer terus menerus, dan bilangan tersebut tuh akan berhenti jikalau kita kita ketik kata-kata selesai. Dan apabila yang kita masukkan bukan bilangan integer, maka dia akan muncul salah, yang dimana itu bukan bilangan integer. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tuh kita buat list kosong seperti pada praktikum 52. Kita buat list kosong sebagai untuk menampung ini ya, menampung listnya tuh. Jadi yang pertama tuh kita buat loop. Untuk apa kita buat loop? Seperti yang kita ketahui di sini tuh perintahnya itu kita disuruh buat program, kita memasukkan bilangan integer sampai user mengetikkan kata selesai. Dari sini kita bisa tahu bahwa di situ tuh kita tuh butuhkan yang namanya loop, dan loop yang kita pakai kali ini adalah loop while, yang dimana loop tersebut akan terus menerus berjalan sampai ada yang salah. Nah, jadi pertama tuh kita masukkan inputnya ini, kita masukkan pengguna ini variabel ini input bilangan. Untuk apa? Untuk kita memasukkan ya bilangan-bilangan ini yang mau kita masukkan nanti. Misalnya ini taruh nih. Nah, kalau misalnya kita taruh bilangan ini, dia akan lanjut berjalan karena ada loopnya nih. Kita lanjut jalan, misalnya
ini terlalu cepet. Misalnya kita taruh 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia akan terus berjalan. Nah, sampai kalau misalnya kita masukin kata selesai, maka dia tuh akan break. Break ini apa? Dia tuh akan keluar dari loop. Misalnya kita buat selesai, maka kita akan keluar dari loopnya. Kita nggak akan disuruh masukkan bilangan lagi. Dan apa ini lower segala macam ini? Dia tuh adalah untuk nanti tuh, walaupun kita taruh bilangan besar, bilangan misalnya seperti kita taruh ini kita buat selesai huruf besar, dia tuh akan tetap ke N, karena dia tuh akan tetap ke N gara-gara kita udah input dia tuh kita taruh ke kecil selesai. Nah, terus di sini tuh ada angka integer masukan pengguna, yang dimana input kita tuh akan diubah menjadi bilangan bulat. Terus tuh ada masukan bilangan, append angka, yang dimana append ini dia tuh fungsi untuk memasukkan list tuh, kita kayak menambahkan ke dalam list. Nah, ini ada except value error. Except value error tuh jika ada yang salah yang dari exception-nya. Misalnya kita kan disuruh masukin bilangan integer. Nah, kalau kita taruh bilangan 1,25, ini kan bukan integer, maka dia tuh ada kesalahan except selain dari yang disuruh. Itu akan muncul salah. Itu udah kita buat tuh print salah untuk yang except-nya, untuk yang selainnya itu. Nah, kalau setelah kita selesai tadi, maka dia tuh kita akan pindah ke sini, dimana kita tuh disuruh akan memunculkan daftar selesai. Nih daftar kita print, dan untuk angka yang udah kita masukkan dalam bilangan nih yang udah kita input dalam list tadi, dia tuh bakalan di print. Dia tuh setelah kita pencet selesai tadi, dia tuh akan muncul daftar beserta angka-angkanya, beserta angka-angka yang udah masuk ke dalam list tersebut nih. Kan tadi kan taruh 1, 2, 3, 4. Nih satu juga 1, 2, 3, 4. Jadi yang udah di input sebelumnya itu akan masuk ke dalam daftar. Jadi itu ada praktikum 55 yang dimana kita disuruh buat sebuah program yang minta daftar kode barang harga dan diulangi sampai kata selesai dan tampilkan pada semua yang dimasukkan dan pakai list segala macam ini. Contohnya bisa kita lihat kode harga sampai selesai dan muncul semua daftar barangnya. Nah, semua itu mirip dengan sebelumnya. Kita buat list kosong terlebih dahulu. Setelah kita buat list kosong, kita buat loopnya, karena diminta tadi tuh dia tuh sampai dengan selesai. Berarti kan ada pengulangan. Yang untuk pengulangan tuh kita pakai loop. Yang di sini tuh sama kayak sebelumnya juga, kita pakai loop while. Kita input kode barang dan harganya. Jadi kita input kode dia dulu, misalnya kode dia tuh 23, harga 1, 12 lah taruh. Nah, kodenya tuh 3, 12, 1, 2, 3, 4. Dia tuh bakalan tetap berlanjut sampai kita tekan kata selesai. Di sini tuh ada kode barang selesai break, ini selesai break. Itu break ini tuh untuk keluar dari loop, dan apabila kita kata selesai, maka kedua ini tuh dia tuh bakalan stop dan bakalan muncul daftar, yang dimana sebelum kita pindah ke daftarnya tuh, setiap tadi kita input barang, maka dia tuh akan ketambah dalam list. Kayak yang ditambahin tuh ada kode barang dan harga barang yang kita input tadi. Jadi yang sudah kita input tuh, maka dia tuh sudah secara otomatis tambah dalam listnya. Jadi saat kita pencet kata selesai ini, maka dia akan muncul semua daftar barangnya seperti yang kita lihat komen ini. Print kosong ini untuk spasi, print daftar barang ini untuk nama ini, dan ya untuk dalamnya ini untuk item-item yang di dalam itu kita print kodenya apa macam ini untuk menampilkan kode barang ini, kode ini, dan harganya nih yang udah di input sebelumnya. Jadi
formatnya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Sudah kita masukkan kode dan harganya. Saat kita menekan tombol kita mengetik selesai, maka dia akan otomatis muncul di daftarnya itu. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.